Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabat rakyat Indonesia. Mulai hari ini kita sudah ketahui semua bahwa Kepala BIN atau BIN Badan Intelijen Negara yang selama ini di bawah komando Menko Polhukam, tapi mulai hari ini BIN atau Badan Intelijen Negara posisinya berada di bawah langsung Presiden Republik Indonesia, sehingga banyak sekali pro kontra ataupun anggapan-anggapan apa alasan Badan Intelijen Negara berada langsung di bawah Presiden. Nah, ini beritanya, saudaraku, ini Presiden Joko Widodo mengambil alih kendali Badan Intelijen Negara dari tangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dengan Perpres nomor 73, BIN resmi langsung berada di bawah Presiden. Lalu mengapa terkesan mendadak? Presiden Joko Widodo membuat langkah baru dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang resmi diundangkan pada 3 Juli 2020 lalu. Ada yang menarik dalam Perpres ini. Salah satunya adalah posisi Badan Intelijen Negara atau BIN yang kini tidak lagi berada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, tetapi langsung di bawah Presiden. Sebelumnya berdasarkan Perpres nomor 43 tahun 2015, aktivitas intelijen berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melalui media sosial resminya menjawab polemik Perpres nomor 73. Menurut Mahfud, Presiden lebih membutuhkan informasi intelijen sehingga tidak ada distorsi informasi jika BIN berada di bawah Presiden langsung. Lalu, mengapa BIN dikembalikan di bawah Presiden dilakukan seakan mendadak? Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 mengembalikan kendali Badan Intelijen Negara langsung di bawah Presiden. Ya, Perpres ini mencabut Perpres sebelumnya nomor 43 tahun 2015, di mana pada Perpres itu BIN berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Polhukam. Jauh sebelumnya pemirsa, pada Perpres nomor 90 tahun 2012, posisi BIN juga berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini artinya Presiden Joko Widodo sendiri yang mengubah kendali BIN pada tahun 2015 dan kini mengembalikan posisi BIN seperti sebelumnya. Ada apa pemirsa? Kita akan membahasnya bersama dengan Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Pak Wawan Purwanto, dan juga Pejabat Hukum Tata Negara Refli Harun. Nah, sebelum kita menuju ke Pak Wawan Purwanto, kita ingin tahu seperti apa nanti, apakah ada perubahan cara bekerja ketika BIN langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Saya ingin ke Bang Refli terlebih dahulu. Bang, ini kalau kita lihat ini awalnya Pak Presiden mengubah peraturan tersebut, kemudian ternyata diubah lagi. Bagaimana Abang melihat soal Perpres ini, Bang? Soal BIN di bawah Presiden. Jadi menurut saya ada dua aspek ya, aspek hukum dan aspek non hukum. Saya ingin mengatakan aspek apa saja, sosial, politik ya, relationship apa-apa. Tetapi kalau dari sisi aspek hukumnya itu, ini kan soal choice. Karena kita tahu dalam sistem pemerintahan presidensil, kekuasaan itu berada di tangan Presiden, kekuasaan eksekutif. Jadi terserah Presiden untuk menempatkan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Apakah langsung berada di bawahnya sebagai usernya langsung dia, ataukah kemudian ditempatkan secara berlapis, secara berjenjang. Itu adalah a matter of choice, pilihan. Jadi tidak ada soal dengan undang-undang atau peraturan yang dilanggar misalnya. Tapi soal non hukumnya ini yang kemudian tentu orang bertanya-tanya dan berspekulasi ya. Jadi biasanya kalau soal non hukumnya adalah soal siapa sosok yang mengisi ya
Nah, dalam konteks ini ya, kita harus kaitkan dengan siapa kepala BIN sekarang, siapa Menko Polhukam sekarang, bagaimana kiblat politiknya, ya kan? Bagaimana kemudian relationship-nya dengan beberapa stakeholder termasuk civil society. Nah, ini akan menentukan termasuk bagaimana kiprah BIN selama ini yang banyak gosipnya, tentunya namanya BIN kan. Salah satu gosipnya ya misalnya dipakai untuk kepentingan kontestasi elektoral misalnya seperti itu. Sehingga penting sekali yang namanya kepada siapa dia harus melapor ya secara formal ya, agar kemudian tidak banyak orang yang terlibat dalam labirin BIN itu, begitu kira-kira. Baik, kita dengarkan pandangan Pak Wawan agar tidak muncul spekulasi liar di luar Pak Wawan Purwanto. Apa ini Pak sebenarnya yang menyebabkan Presiden langsung mengambil alih BIN, posisi Badan Intelijen Negara yang tadinya di bawah Menko Polhukam dan sekarang kembali ke Presiden? Pak Wawan Purwanto. Ya, terima kasih. Ya, ini sebetulnya kan untuk simplifikasi laporan ya, supaya itu bisa cepat dan juga efektif. Dengan langsung maka ini tidak ada jeda dan bisa lebih efisien juga ketika kita harus memberikan analisa maupun juga on the spot intelligence information itu direct kepada Presiden. Sebetulnya bukan lantas kita terputus dengan kementerian lembaga lain, tidak. Dengan kementerian lembaga lain tetap berkoordinasi, tetap memberikan kalau dibutuhkan tetap saran pendapat maupun masukan tetap ya kita ada. Dan di Badan Intelijen Negara sendiri menjadi ketua Kominpus ya, Komite Intelijen Pusat, sehingga di sana juga mengkoordinir dari intelijen berbagai kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Dan juga selalu melakukan rapat-rapat yang diikuti oleh lembaga intelijen di kementerian itu ataupun kementerian yang tidak punya unit intelijen juga diikuti rapat selama itu terkait dengan persoalan yang sedang dibahas. Sehingga sebetulnya ini menyangkut efisiensi saja, sehingga juga termasuk memperkuat dari sisi kerahasiaan pastilah, tapi tidak ada lantas ada persoalan-persoalan yang lain, karena sebelumnya juga single client dari Badan Intelijen Negara ini juga Presiden, sehingga persoalan koordinasi itu menjadi persoalan di mana mengkoordinasikan persoalan yang ada. Jadi karena ada juga masalah-masalah yang harus diselesaikan secara interdep. Dari penyelesaian masalah-masalah interdep tetap kita secara terkoordinir juga selalu membahasnya dengan kementerian lain, begitu. Oke, Pak Wawan, apakah selama ini ketika berada di bawah kementerian, BIN ini memiliki hambatan-hambatan begitulah untuk mengkomunikasikan sesuatu pada Presiden? Oh tidak, ya selama ini tetap jalan sebagaimana mestinya ya. Hanya memang harus berkoordinasi dulu kan dengan Menko Polhukam, karena memang ditunjuk sebagai koordinator, sehingga sebelum nanti nyampe kepada Presiden tentu berkoordinasi dulu. Dalam hal-hal tertentu memang bisa langsung, akan tetapi tetap tembusan ataupun juga baik pemikiran maupun surat tetap ada ke Menko Polhukam. Dan dengan adanya sekarang ini kembali ya kepada Presiden langsung seperti dulu ya, maka ini ya seperti yang kita lakukan sebelumnya sebelum ada Perpres itu. Oleh karenanya kecepatan dan efisiensi, simplifikasi maupun penyederhanaan dari informasi-informasi, apalagi kalau informasi itu sangat krusial dan harus cepat nyampe kepada user, dalam hal ini Presiden, maka sekarang tidak ada kendala-kendala lagi. Termasuk juga Presiden juga akan dengan mudah mengambil kebijakan-kebijakan pada kesempatan yang pertama setelah juga memperoleh informasi-informasi direct tersebut. Pak Wawan, apakah selama ini Pak pengalaman yang dialami oleh BIN ketika sedang kerja atau kinerjanya seperti itu tidak sampai langsung ke Presiden? Maksud kami, apakah ada distorsi komunikasi di tengah jalan Pak, sehingga informasi antara BIN ke Presiden putus seperti itu?
Sebetulnya tidak, karena selama ini suka sangat akomodatif lah dari Kemenko Polhukam dan juga teman-teman yang tergabung di kementerian lembaga yang di bawah koordinasi dari Kemenko Polhukam juga baik, sangat akomodatif. Hanya sekarang memang kalau kemarin kan mesti harus dibicarakan dulu di Kemenko Polhukam sebelum itu ke Presiden misalnya. Tapi dengan sekarang posisinya langsung, maka ini bisa direct ya, tidak dalam posisi sebelumnya harus ada koordinasi secara formal. Tapi kalau koordinasi secara informal masih tetap bisa berlangsung, karena secara prinsip kan menteri bertanya kepada BIN itu hal yang biasa, dan juga tukar pikiran, maupun juga kalau misalnya ada kebijakan yang mau diambil lantas harus ada KIRKA, perkiraan keadaan, maupun juga deteksi dini dan cegah dini dari kemungkinan ancaman-ancaman yang membuat destabilitas dari secara nasional, maka kementerian-kementerian tersebut tetap ya melakukan koordinasi dan sharing informasi dengan Badan Intelijen Negara begitu. Ya, Pak Wawan, tahun 2015 kalau bolehlah kita menarik ke belakang, tahun 2015 ini Presiden menempatkan BIN berada di bawah Kementerian Koordinator. Pada saat itu kita boleh tahu tidak kenapa pada saat itu ditempatkan di bawah kementerian, dan itu tentu menjadi sebuah pertanyaan kita semua, lalu kemudian diubah di bawah presiden lagi. Nah, inilah beritanya saudaraku. Semoga ke depan kita mendapat lagi penjelasan yang lebih tentang kenapa BIN harus di bawah presiden, apa alasannya dan untuk kepentingan apa. Ini saja informasinya sahabatku. Tetap semangat dan jangan lupa bantu bagikan, like, komen channel ini agar tetap mendapatkan info-info setiap hari. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.